Yang ketiga, lemah lembut dan juga harus tertulis. Ya. Pakai intonasi. Itu penting membuat manusia paham. Monggo. Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembut. Terus sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tahan. Panjenengan kalau dakwah dengan hati kasar, jamaahnya kemana? Lari. Apa-apa banting-banting botol gitu, lari. Jadi lemah lembut, ya, sikapnya lemah lembut itu. Bahwa ucapannya harus menekan, boleh, agar supaya di jiwa kita tergetar. Ya, makanya dari tadi saya mengatakan saya nggak marah-marah loh nih, cuma gergeten. Artinya apa? Kalau marah-marah saya nggak ikut Quran dong. Kalau gergeten itu membuat saya greget gitu loh. Ini ada ayatnya, surat 4 ayat 63 ada ayatnya nih. Ya, harus menyentuh jiwa apa yang disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Terus, karena itu berpalinglah kamu dari mereka. terus, dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan katakanlah perkataan yang berbekas di jiwa. Artinya apa? Tekanan intonasi gitu loh. Soal berbekas gitu loh. Kaget itu, waduh, selama ini aku salah ya. Jadi Quran itu merubah mindset agar supaya selama ini nurut, grobyuk, ngikutin, apalagi apa, cuman ngaji kuping tadi, ya, nggak ditulis sehingga kadang-kadang lupa menyampaikan. Akhirnya Mas Ayub yang ganteng-ganteng makan jamu monyet jadi Mas Ayub kayak, nah itu karena nggak ditulis. Nah, makanya dalam dakwahnya ada tulisannya. Nah, penekanan TVRI, ya, di dalam acara salam ini menulis. Makanya ibu setengahnya ditekan untuk menulis karena yang nulis saja apalagi nah 54 53 harus tertulis ya. Nah, tolong ditulis ya. Tadi pertama, syarat dakwah itu tidak minta upah atau minta balasan. Yang kedua, ekspresif ya, ekspresif. Kemudian lemah lembut. Oke. Ketiga, yang keempat apa tadi? Dengan perkataan yang berbekas di jiwa, intonasi. Nah, berapa tadi? 4. Yang kelima, tertulis. Monggo ditulis. Ayo Mas Ayu dibaca Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tertulis. Nah, supaya nanti bisa menyampaikan kepada orang lain, tetap Mas Ayub memakan jambu monyet. Kalau nggak ditulis, Mas Ayub kayak apalagi pada waktu diceramain oleh kiai ulama panjenengan ngelamun, yang dilamun yang nggak jelas-jelas, akhirnya kemana-mana tuh, begitu nyampein lamunannya yang keluar. Makanya tulisan itu penting. Jadi yang pertama apa tadi? Syarat dakwah tidak minta upah atau tidak minta balasan. Yang kedua, ekspresif wajahnya. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, intonasi ya harus bagus. Yang kelima, yang keenam apa? Yang keenam, tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. Ya, 50-45 tidak boleh maksa. Ya. Yang keenam, kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Terus, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Boleh nggak dipaksa-paksa? Nggak boleh. Tambah lagi Mas Ayub, surat 256 ya. Sistem metode dakwah kita tidak boleh maksa. Enggak, surat 2. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Kamu kalau nggak ikutin aku tak peting ya. Nggak boleh. Bu, pemirsa di rumah, mamangnya Nabi Muhammad ada nggak yang kafir? Ada. Siapa namanya? Ada yang kafir. Oleh Nabi Muhammad dipaksa nggak dia? Kan harusnya dipeting. Mamangnya Dewi cedek mana? Anaknya Nabi Nuh ada yang kafir nggak? Ada. Kenapa nggak dipaksa? Ini ayatnya surat 11, 45, 46. Kenapa nggak dipaksa? Ya, jangan kayak Mas Ayub. Mas Ayub,
Nggih, Cak Nur. Ngelatih kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Nabi Nuh ditegur gak? Ditegur oleh Allah, gara-gara apa? Agak sedikit memaksa pada Allah. Ya Allah, anakku piye iki? Ini kan harus masuk surga. Gak iso no, gak iso. Nakal iki. Kecemulik nakal iki. Artinya apa? Waktu itu kenapa nggak dipaksa Nabi Nuh aja anaknya? Digebukin atau apa? Nggak bisa maksa. Ternyata Nabi pun tidak mampu membawa anaknya. Nabi Nuh. Nabi Muhammad tidak mampu membawa pamannya. Nabi Ibrahim tidak mampu membawa ayahnya. Nabi Lut tidak mampu membawa istrinya. Ya, kenapa? Memang nggak ada paksaan. Nggak bisa dipaksa-paksa. Karena apa? Urusan hidayah bukan urusan kita, bos. Bukan urusan kita, bro. Soal hidayah. Urusan Allah. Iya, 2856. Wah, jangan ngesok. Hidayah bukan urusan kita, bro. Bukan. Ya, urusan Allah. 2856. Ya, bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. tuh anak bini gak iso yang kamu kasih. Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Terus? Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi Allah yang tahu orang yang mau menerima yang mana, yang nyari. Jadi kita hanya menyampaikan saja, ini loh kebenaran, ini kabar gembira, ini ancamannya. Nek wis mbok waca, mbok ingkari ya gak apa-apa, urusanmu dhewe mbek Tuhan. Karena aku nggak bisa gebukin kamu laporin polisi. Nggak bisa ya, 88, 21, 22 nggak bisa ya. Semua para nabi nggak bisa maksa. Terbukti ada anaknya, istrinya, orang tuanya, mamangnya, nggak bisa ya. Kita harus fair play. Monggo lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan. Terus? Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi kewenangan kita sampai apa? Lanjut. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kita nggak berkuasa. Anak kita gebukin, lapor polisi, tangkap. Apalagi kita tanggap. Mamang kita musuhin sampai dia tersinggung, ada perbuatan tidak menyenangkan, masuk ke polisi. KDRT kekerasan rumah tangga. Oh, KDRT kekerasan rumah tangga. Makanya nggak ada pemaksaan, disampaikan, nah ini wasnya seperti ini. Terserah kamu nak. Papa udah nyampein sebagai tugas dari Allah, khalifah untuk mewakili Allah menyampaikan wahyunya. Nih, terserah kamu nak. Kalau kamu mengingkari bukan urusanku. Di antara kita nggak ada paksaan. Nah, Quran kalau disampaikan seperti ini, semua orang tertarik. Bukan kemudian apa? Kayak Mas Ayub, ada tetangganya nggak mau diubur-ubur pakai yang benar. Harusnya Nabi Muhammad dong kalau emang harus maksa. Di PT-nya apa mani? Oleh tua. Tapi enggak, Nabi tahu ayatnya nggak boleh seperti ini. Karena hidayah urusan Allah. Jadi yang pertama, metode dakwah syaratnya yang pertama apa tadi? Tidak boleh tahu. Yang kedua, ekspresif. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, intonasi. Kelima, tertulis. Keenam, tidak boleh maksa. Nah, yang ketujuh, tidak melayani perdebatan. Ya,
tidak melayani perdebatan. Kalau sampai ngajak debat sama saya, mohon maaf lahir batin, saya mengatakan ibu yang sudah paling benar dan paling pintar, saya tidak mau. Ketika ibu-ibu juga pemirsa yang di rumah, siapapun dan apapun komunitasnya, ngajak saya berdebat, saya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 40 ayat di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Ya. orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Ulang lagi Mas Ayu. Sesungguhnya Nggak main-main kata Allah. orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah Orang-orang yang ngajak debat tentang ayat, lanjut. tanpa alasan yang sampai kepada mereka, Apa kata Allah? Tidak lain. tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Hanya ingin dirinya merasa paling benar, paling pinter, sombong. Ya, pemirsa di rumah, juga ibu-ibu yang di studio, saya nggak mau diajak debat. Ya, yang ngajak debat saya orang sombong. Saya minta maaf, udah bapak yang benar, ibu yang benar. Saya undur diri kalau diajak debat. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan dari siapa yang sombong? Dari manusia. Iya, manusia yang sombong siapa? Ya yang sombong. Iya, siapa namanya? Nih namanya nih, manusia yang sombong 3876, ini namanya nih. Ya, yang merasa dirinya paling benar itu, ini namanya nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari 75-nya. Ayo. Allah berfirman, Ya. hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Terus? Apakah kamu menyombongkan diri? Apakah kamu menyombongkan diri? Terus? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Siapa yang merasa lebih tinggi? Iblis. Lanjut ayat. Iblis berkata, Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. tahan. Kalau ada orang berdebat merasa dirinya lebih baik dari yang lain, siapa dia? Panggilannya tadi saya? Berarti kalau ketemu mohon dari siapa? Mohon perlindungan dari siapa? Dari iblis kepada Allah dari. Nah, bahasa Arabnya apa? Ta'awud. Jadi kalau panjenengan ngajak saya debat, apalagi saya ingin merasa diri saya lebih baik dari saya cukup ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan sampai debat sama iblis, saya ngundur diri aja, saya nggak ikut-ikut, bukan tipe 2. Karena apa? Saya tahu orang yang mengolok-olok yang beginian ini sedikit ayatnya, sedikit. Ya, nggak mau yang begitu-begituan. Ya, Quran bukan untuk perdebatan, tapi menyampaikan kebenaran. Ya, dan kebanyakan orang yang sedikit ayat, biasanya ayat dipakai untuk olok. 459 kelihatan belangnya. Yang sok debat itu kelihatan belangnya, ini ayatnya nih. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, Dan apabila dia mengetahui sedikit ayat, lanjut, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Akhirnya lu bener, lu salah, gua bener, dibuat olok-olok orang. Itu tanda mereka baru sedikit ayat. Kalau yang tahu banyak ayat, dia wis nggih jenengan sing bener pun matur suwun, ayo kita sedekah aja, ayo cari fakir miskin, ayo kita kasih makan wis ngoten mawon, enggak usah debat. Nggih. Nah, jadi syaratnya yang ketujuh apa tadi? Pertama, ya, tidak memperdebatkan. Yang selanjutnya, ya kita harus sabar dalam menyampaikan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak banyak semua orang terima. Sedikit sekali yang terima Quran. Harus sabar, ditolak ke sana kemari, dicaci maki, biasa itu. Kalau belum pernah dicaci maki,